Dia sudah mau nikah dengan saya. Tolong jangan coba-coba ganggu. Sudah bener nikah sama polisi, kok malah milih santri yang gak jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dijaga keluarganya dimanapun berada. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, yuk kita absen daerah dulu. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari mana, biar kita bisa saling mengenal, saling mendoakan, dan semoga lewat silaturahmi ini, Allah tambahkan keberkahan untuk kita semua. Buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena setiap subscribe dari kamu adalah semangat besar untuk kami terus menyajikan kisah-kisah penuh hikmah. Dan buat kamu yang sudah setia subscribe, semoga Allah balas dengan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang kita mulai ceritanya. Bab 1. Di sebuah kota kecil, hidup seorang bidan muda. Namanya sering disebut-sebut orang, bukan karena sensasi, melainkan karena dedikasi. Ia dikenal ramah, cekatan, dan sangat peduli pada pasien. Siang malam ia siap membantu, tanpa pernah memilih-milih siapa yang datang kepadanya. Wajahnya lembut, pembawaannya tenang, dan tutur katanya selalu dijaga. Itulah sebabnya, banyak orang tua yang diam-diam berharap bidan itu kelak menjadi menantu mereka. Namanya mulai sering dibicarakan, terutama ketika usianya dianggap cukup untuk menikah. Hingga suatu hari, datanglah lamaran, yang oleh banyak orang disebut lamaran sempurna. Seorang polisi, berpangkat, berpenghasilan tetap, berseragam rapi, dan masa depan yang katanya sudah jelas. Keluarga bidan itu senang bukan main. Tetangga ikut bangga. Bahkan ada yang berkata, hidupnya sudah jadi, tinggal menerima saja. Setiap kali nama polisi itu disebut, orang-orang mengangguk setuju, seolah keputusan sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Tapi tidak dengan hati sang bidan. Di balik senyum yang ia pasang, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan karena polisi itu buruk, bukan pula karena ia merasa lebih baik, melainkan karena ada rasa kosong yang tak kunjung hilang. Ia mencoba beristikharah, berdoa dalam diam, memohon petunjuk. Karena ia tahu, pernikahan bukan sekadar soal status, tapi soal perjalanan panjang hidup. Di tengah kebimbangannya itu, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tidak masuk hitungan siapapun, seorang santri. Penampilannya sederhana, pakaiannya biasa, bahkan mungkin dianggap terlalu biasa untuk disandingkan dengan bidan berprestasi. Mereka bertemu bukan dalam suasana romantis, melainkan di kegiatan sosial, pengobatan gratis, yang diadakan di desa pinggiran. Santri itu datang membantu, mengatur antrean, menenangkan warga, dan sesekali membantu mengangkat barang. Tak ada kata-kata manis, tak ada sikap ingin menonjol, tapi ada satu hal yang membuat bidan itu memperhatikannya, adabnya. Cara bicaranya tertata, tatapannya sopan, dan setiap membantu, ia selalu mendahulukan orang lain. Mereka sempat berbincang singkat tentang pekerjaan, tentang pengabdian, tentang hidup, pembicaraan yang sederhana, tapi meninggalkan kesan mendalam. Setelah hari itu, mereka jarang bertemu. Namun entah kenapa, nama santri itu sering terlintas di benak sang bidan. Bukan karena jatuh cinta, melainkan karena ketenangan yang sulit ia temukan sebelumnya. Sementara di sisi lain, tekanan semakin besar. Keluarga mulai mendesak. Tetangga mulai bertanya, kapan lamaran polisi itu diterima? Bahkan ada yang berkata, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Bidan itu hanya tersenyum, menyimpan kegelisahan sendirian. Ia tahu, apapun pilihannya nanti akan mengundang reaksi. Ia hanya belum tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga akan menguji imannya, kesabarannya, dan keberaniannya menghadapi hinaan. Dan di titik itulah,
kisah ini benar-benar dimulai. Hari-hari sang bidan berjalan seperti biasa. Pagi ke pagi, pasien datang silih berganti. Tangis bayi dan doa-doa lirih ibu yang melahirkan menjadi bagian hidupnya. Namun sejak pertemuan itu, hatinya tak lagi sama. Bukan gelisah tanpa sebab, melainkan tenang dengan cara yang aneh. Setiap kali ia mengingat santri itu, tak ada bayangan harta, tak ada mimpi kemewahan. Yang ada hanya sikap dan cara ia memandang hidup. Sang bidan mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hatinya terasa lebih lapang saat mengingat seseorang yang secara logika tidak menawarkan apa-apa. Sementara di rumah, pembicaraan soal lamaran polisi makin sering diangkat. Ibunya mulai menyinggung tanggal, ayahnya mulai bicara masa depan, dan saudara-saudaranya mulai membayangkan pesta. Semua terlihat bahagia, kecuali dirinya. Ia tak ingin melukai perasaan siapapun, namun ia juga tak ingin mengkhianati hatinya sendiri. Suatu sore, ia kembali bertemu santri itu di tempat yang sama. Kegiatan sosial kecil yang nyaris tak diperhatikan orang. Kali ini mereka berbincang lebih lama tentang hidup sederhana, tentang tanggung jawab, tentang arti cukup. Santri itu tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya tertata, tak menggurui, tak meninggi. Ia bercerita tentang hidup di pesantren, tentang belajar ikhlas, tentang bagaimana seseorang dinilai bukan dari apa yang dipakai, tapi dari apa yang dijaga. Bidan itu terdiam, ia merasa seperti sedang diingatkan tentang sesuatu yang lama ia cari, namun tak pernah ia sadari. Tanpa disadari, kedekatan itu mulai terbaca orang. Ada tatapan, ada bisikan, dan ada senyum-senyum kecil yang menyimpan penilaian. Mulailah omongan muncul. Bidan kok dekat sama santri? Santri kan gak punya apa-apa. Emang bisa hidup? Awalnya hanya bisik, namun lama-lama jadi pembicaraan terbuka. Keluarga pun mulai mencium perubahan. Ibunya bertanya, kenapa akhir-akhir ini terlihat banyak melamun? Ayahnya menegur, jangan main-main soal masa depan. Dan saat itulah, bidan itu memberanikan diri, mengutarakan isi hatinya. Ia tidak langsung menyebut santri itu. Ia hanya berkata bahwa ia belum siap menerima lamaran polisi. Ruangan mendadak sunyi. Ibunya terdiam. Ayahnya menatap lama, lalu bertanya pelan, "Kenapa?" Bidan itu menjawab jujur, ia ingin menikah bukan hanya karena aman, tapi karena tenang. Jawaban itu tak membuat suasana membaik. Justru sebaliknya. Malam itu, ia mendengar kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan ia dengar. Dari keluarganya sendiri. Ia disebut terlalu memilih, terlalu idealis, dan tidak realistis. Namun yang paling menyakitkan, bukan kemarahan, melainkan kekecewaan. Ia menangis dalam diam, bukan karena takut, melainkan karena sadar. Jalan yang akan ia tempuh, tak akan mudah. Keesokan harinya, santri itu datang, bukan membawa janji, bukan membawa kepastian, melainkan niat. Ia berbicara dengan jujur, tentang keterbatasannya, tentang hidup yang ia jalani, dan tentang tanggung jawab yang siap ia pikul. Ia tidak meminta, tidak memaksa, bahkan berkata, jika pilihannya ditolak, ia akan menerima. Kata-kata itu justru membuat hati sang bidan bergetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang lelaki yang tidak menjual masa depan, namun menawarkan kesungguhan. Keputusan mulai menguat, meski badai di depan mata. Dan saat itulah, bidan itu tahu bahwa pilihannya akan membuat banyak orang marah, banyak orang mencibir, dan banyak orang menghina. Namun juga akan menguji seberapa besar ia percaya bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan hati seseorang. Keputusan itu akhirnya diucapkan, bukan dengan suara lantang, melainkan dengan hati yang bergetar. Pagi itu, bidan muda itu duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya. Di ruang tamu rumah sederhana
yang selama ini penuh tawa. Ia menarik napas panjang sebelum berkata bahwa ia tidak bisa menerima lamaran polisi itu. Kalimatnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ibunya terdiam lama. Ayahnya memejamkan mata, seakan berharap kalimat itu tidak pernah terdengar. Lalu pertanyaan demi pertanyaan datang, bukan dengan dada lembut, melainkan dengan rasa kecewa. Kenapa? Apa kurangnya? Apa kamu tidak berpikir panjang? Bidan itu mencoba menjelaskan bahwa ia telah berpikir lama, bahkan terlalu lama. Bahwa ia tidak menolak karena sombong, tidak pula karena meremehkan, namun karena ia tidak menemukan ketenangan. Penjelasan itu tidak diterima dengan baik. Ayahnya berkata, hidup itu bukan soal perasaan, tapi soal kepastian. Ibunya menangis, menganggap anaknya telah menyia-nyiakan kesempatan. Hari itu, rumah yang biasanya hangat berubah dingin. Keputusan itu tidak berhenti di rumah. Ia menyebar cepat seperti angin yang membawa kabar. Tetangga mulai berbisik, rekan kerja mulai bertanya, bahkan pasien pun ikut berkomentar. Bidan itu mulai mendengar kalimat yang menusuk pelan-pelan. Sayang banget ditolak. Emang santri bisa ngasih makan? Cantik dan pintar tapi nggak mikir. Awalnya ia diam, mencoba kuat. Namun hinaan datang tanpa henti. Suatu hari, di tempat ia bekerja, beberapa orang terang-terangan membicarakannya. Tanpa menurunkan suara, bidan itu pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya remuk. Malam-malamnya kini penuh air mata, bukan karena ragu, melainkan karena lelah. Di sisi lain, santri itu pun tak luput dari hinaan. Ia disebut tidak tahu diri, disebut berani bermimpi terlalu tinggi. Bahkan ada yang menertawakannya karena dianggap tidak selevel. Namun santri itu memilih diam. Ia tidak membela diri. Ia hanya memperbaiki niat. Ia berkata pelan bahwa jika pilihan itu membuat sang bidan terluka, ia siap mundur. Kalimat itu justru membuat bidan itu sadar bahwa lelaki ini tidak mengejar dirinya, melainkan menjaga dirinya. Keputusan pun diambil dengan istikharah yang panjang dan doa yang tak putus. Bidan itu akhirnya berkata bahwa ia ingin menikah dengan santri itu. Reaksi yang datang lebih keras dari yang ia bayangkan. Keluarga besar berkumpul dan suara-suara mulai meninggi. Ia dituduh tidak tahu balas budi, tidak menghargai orang tua, bahkan ada yang berkata ia telah mempermalukan keluarga. Kalimat paling menyakitkan datang dari seseorang yang ia hormati. Kamu bidan, masa depanmu cerah. Kenapa memilih hidup susah? Bidan itu menunduk, air matanya jatuh, tapi suaranya tetap keluar. Ia berkata bahwa hidup susah bukan soal harta, melainkan soal hati. Ucapan itu tidak meredakan apapun. Justru sejak hari itu, ia mulai dijauhi. Undangan tak lagi datang, sapa berubah singkat, dan senyum terasa palsu. Bahkan ada yang terang-terangan berkata bahwa pernikahan itu tidak akan bertahan lama. Bidan itu pulang dengan langkah berat, namun hatinya justru mantap. Ia sadar bahwa memilih dengan iman seringkali berarti berjalan sendirian. Dan di titik itulah, ia benar-benar mengerti bahwa badai terbesar belum datang. Karena setelah penolakan dan setelah hinaan, yang menunggunya adalah ujian nyata dalam pernikahan. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Tanpa gegap gempita, tanpa pesta besar, tanpa gaun mewah yang selama ini dibayangkan banyak orang. Pagi itu, langit terlihat biasa saja. Tidak cerah berlebihan, tidak pula mendung. Seolah ikut menyaksikan sebuah keputusan besar yang dijalani dengan tenang. Rumah sederhana tempat akad berlangsung mulai didatangi orang-orang. Sebagian datang karena undangan, sebagian datang karena rasa ingin tahu. Tatapan mereka beragam. Ada yang tulus, ada yang heran, dan tak sedikit yang menyimpan penilaian.
Bidan itu duduk dengan tenang. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Ia mengenakan busana sederhana, tanpa perhiasan berlebihan, tanpa riasan mencolok. Di dalam hatinya, ada rasa takut, tapi juga ada keyakinan. Santri itu datang dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat gugup, namun sorot matanya penuh kesungguhan. Tak ada jas mahal, tak ada arloji mengkilap, hanya pakaian rapi dan sikap hormat. Beberapa bisikan terdengar, pelan tapi menusuk. Itu calonnya. Kok biasa banget? Bidan cantik nikah sama santri kayak gitu. Bidan itu mendengar, namun memilih diam. Ia tahu, hari ini bukan tentang pembuktian, melainkan tentang niat. Akad pun dimulai. Suara wali terdengar bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena emosi yang bercampur, antara ikhlas dan kecewa. Saat ijab kabul diucapkan, ruangan mendadak sunyi. Santri itu menjawab dengan suara tegas, tanpa ragu, tanpa salah. Sah. Satu kata itu mengubah hidup mereka. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan panjang, hanya ucapan selamat yang terdengar formal. Sebagian tamu segera pergi, seolah tak ingin berlama-lama. Bahkan ada yang berkata, pelan-pelan, kita lihat saja nanti. Setelah semua selesai, bidan itu duduk di kamarnya, sendirian sejenak. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia tahu, jalan yang dipilihnya tidak akan mudah. Malam pertama pernikahan, tak diisi dengan kemewahan, tak ada hotel, tak ada perjalanan jauh, hanya rumah kecil yang sunyi dan percakapan sederhana. Santri itu berkata bahwa ia sadar banyak orang meremehkan, banyak yang tidak percaya. Ia meminta maaf karena belum bisa memberi banyak. Kata-kata itu membuat bidan itu menangis, bukan karena kecewa, melainkan karena terharu. Ia menjawab bahwa ia tidak menikah untuk hidup mewah, melainkan untuk hidup tenang. Hari-hari setelah pernikahan mulai terasa berat. Tetangga tak lagi ramah, keluarga masih dingin, dan komentar tetap datang. Bahkan ada yang berani berkata langsung bahwa pernikahan itu adalah kesalahan. Bidan itu pulang kerja dengan tubuh lelah dan hati yang diuji. Namun setiap kali ia masuk rumah, ia disambut dengan senyum dan doa. Santri itu selalu menanyakan, bagaimana harinya, bukan berapa penghasilannya. Ia selalu mendengarkan, tanpa menghakimi. Perlahan, bidan itu mulai memahami bahwa ketenangan bukan datang dari pengakuan orang, melainkan dari rumah yang menjadi tempat pulang. Namun ujian belum selesai, karena kehidupan setelah akad bukan hanya tentang cinta, melainkan tentang bertahan. Dan di hari-hari itulah, realita benar-benar mengetuk. Keuangan terbatas, kebutuhan banyak, dan masa depan terasa samar. Di titik itu, iman mereka mulai diuji. Lebih keras, lebih nyata. Hari-hari setelah pernikahan berjalan pelan, bukan karena santai, melainkan karena berat. Pagi selalu dimulai lebih awal. Bidan itu bangun sebelum subuh, menyiapkan air, menyapu rumah kecil mereka, lalu bersiap berangkat bekerja. Rumah itu sederhana, dindingnya polos, perabotnya seperlunya. Tak ada yang istimewa, kecuali suasana tenang yang berusaha mereka jaga. Penghasilan bidan itu menjadi penopang utama, sementara sang santri masih berjuang mencari celah di tengah keterbatasan. Ia mengajar ngaji, membantu pesantren, dan mengambil pekerjaan kecil, apapun yang halal. Uang masuk tidak seberapa, sementara kebutuhan tak bisa ditunda. Listrik, air, makan, transport, dan keperluan rumah tangga. Bidan itu mulai menghitung, bukan lagi dengan sisa, melainkan dengan kekurangan. Beberapa kali, ia harus menunda membeli sesuatu yang dulu terasa biasa.
Ia mulai merasakan apa yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Hidup pas-pasan. Dan ujian itu tidak datang sendirian. Komentar orang kembali menyusup. Di mana hidupnya sekarang? Masih yakin? Nyesel nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu diucapkan dengan niat buruk, tapi tetap saja menusuk. Suatu hari, sang bidan pulang dengan tubuh sangat lelah. Seharian membantu persalinan, tanpa sempat makan dengan tenang. Di rumah, ia melihat sang suami, masih duduk dengan buku-buku, mempersiapkan pengajian kecil. Bukan marah, tapi lelah. Bukan benci, tapi goyah. Air matanya jatuh, tanpa suara. Santri itu menyadari. Ia mendekat. Tanpa bertanya berlebihan, ia hanya berkata, "Maafkan aku, belum bisa jadi seperti yang orang harapkan." Kalimat itu membuat bidan itu semakin menangis. Bukan karena ia menuntut, melainkan karena ia sadar lelaki ini tidak pernah berjanji palsu. Malam itu, mereka berbincang lama tentang kekhawatiran, tentang rasa takut, dan tentang iman. Santri itu berkata bahwa ia tahu ujian ini berat dan mungkin akan lebih berat lagi. Tapi ia percaya Allah tidak pernah menipu hamba yang memilih jalannya. Kata-kata itu tidak menghilangkan masalah, tapi menenangkan hati. Hari-hari berikutnya, ujian datang bertubi-tubi. Ada bulan di mana penghasilan tidak cukup untuk semua kebutuhan. Bidan itu sempat berpikir, bagaimana jika dulu ia memilih jalan lain. Pikiran itu datang cepat dan pergi dengan rasa bersalah. Ia beristighfar, menangis dalam sujud, memohon agar hatinya dikuatkan. Ia sadar bahwa godaan terbesar bukan dari luar, melainkan dari dalam diri. Di sisi lain, sang santri tidak berhenti berusaha. Ia menerima setiap kesempatan, meski kecil, meski melelahkan. Ia menjaga sholatnya, menjaga doanya, dan menjaga adabnya. Ia tidak pernah mengeluh di depan istrinya. Justru ia selalu menguatkan bahwa hari ini berat bukan berarti esok sama. Perlahan, bidan itu mulai melihat sesuatu yang dulu luput dari pandangan. Ketenangan, meski hidup sempit, rumah mereka tidak penuh amarah. Meski uang terbatas, tak ada kata kasar, tak ada tuntutan berlebihan. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan soal banyaknya yang dimiliki, melainkan sedikitnya yang dipersoalkan. Namun ujian belum berhenti. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa polisi yang dulu melamarnya telah menikah dengan pesta besar. Foto-foto tersebar, senyum bahagia, kemewahan. Hatinya kembali diuji. Bukan iri, melainkan perbandingan. Malam itu, ia kembali berdoa. Jika ini pilihan terbaik, maka kuatkan aku. Jika ini jalan yang engkau ridhoi, maka jangan biarkan aku goyah. Dan di titik terendah itulah, tanpa mereka sadari, Allah mulai membuka pintu. Pelan, sangat pelan. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, tidak disertai kejutan besar, dan tidak pula diumumkan pada siapapun. Ia datang pelan, nyaris tak terasa, seperti embun yang jatuh sebelum subuh. Hari-hari mereka masih sederhana. Rumah kecil itu masih sama, meja makan yang sama, kursi yang sama, dan rutinitas yang nyaris tak berubah. Namun ada satu hal
yang perlahan berbeda. Ketenangan di dalam rumah semakin terasa. Sang santri semakin sibuk, bukan karena mencari nama, melainkan karena amanah. Awal mulanya, ia diminta membantu mengisi pengajian kecil di musala kampung sebelah. Jamaahnya hanya beberapa orang, kebanyakan orang tua dan anak-anak. Tak ada amplop tebal, tak ada sambutan istimewa, hanya permintaan sederhana. Tolong isi, Nak. Ia datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan berbicara dengan nada rendah. Tak banyak teori, tak ada kata-kata tinggi. Yang ada hanya pengingat tentang sabar, tentang syukur, tentang menjaga hati. Entah kenapa, jamaah merasa nyaman. Minggu berikutnya, jamaah bertambah. 1, 2, lalu lebih banyak. Bukan karena viral, melainkan karena akhlak. Nama santri itu mulai disebut, bukan dengan decak, melainkan dengan hormat. Di sisi lain, bidan itu mulai melihat perubahan pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi pulang dengan wajah tegang. Ia mulai belajar menerima bahwa hidup tidak selalu lurus. Ia mulai menikmati hal-hal kecil, makan bersama, berbincang ringan, dan tertawa sederhana. Perlahan, doa-doa yang dulu hanya dipanjatkan mulai terasa dijawab, meski belum besar namun cukup. Suatu hari, seorang tokoh masyarakat datang menemui sang santri. Ia menawarkan agar santri itu membantu mengelola kegiatan keagamaan di sebuah lembaga kecil. Bukan jabatan besar, bukan pula gaji tinggi, tapi amanah. Santri itu menerima dengan satu syarat. Ia tidak ingin meninggalkan kesederhanaannya. Bidan itu terharu melihat suaminya tidak berubah sikap. Di rumah, ia tetap membantu, tetap mendengarkan, tetap merendah. Perlahan kepercayaan mulai datang. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai memperhatikan. Bukan karena iri, melainkan karena heran. Kok tenang ya hidupnya? Kok nggak kelihatan susah? Padahal mereka tahu, hidup pasangan itu jauh dari mewah. Namun aura rumah itu berbeda. Suatu malam, bidan itu berkata pelan bahwa ia merasa Allah sedang menepati janjinya. Santri itu hanya tersenyum dan berkata, janji Allah tidak pernah cepat, tapi selalu tepat. Hari-hari berlalu, penghasilan mereka mulai stabil, tidak berlebihan, namun cukup. Utang berkurang, kebutuhan terpenuhi, dan senyum kembali ringan. Yang paling terasa bukan perubahan materi, melainkan perubahan sikap lingkungan. Sapaan mulai hangat, undangan mulai datang, dan pandangan mulai berubah. Namun pasangan itu tetap sama. Mereka tidak membalas hinaan dengan kesombongan, tidak pula membalas cemoohan dengan pamer. Mereka memilih diam dan terus berjalan. Bidan itu mulai sadar bahwa hidup yang ia pilih tidak salah, hanya diuji lebih awal. Dan di titik itulah ia memahami satu hal, bahwa Allah seringkali menunda jawaban agar hambanya belajar bersabar sebelum belajar bersyukur. Perubahan yang terjadi pada hidup mereka kini tidak lagi bisa disembunyikan. Bukan karena mereka memamerkan, melainkan karena hasilnya mulai terlihat. Meski tanpa kata-kata, rumah kecil itu masih sama, tidak berubah menjadi besar, tidak pula dipenuhi barang mewah. Namun suasananya semakin terasa hangat. Sang santri kini semakin sering diminta untuk mengisi kajian, bukan hanya di satu tempat, melainkan di beberapa kampung sekitar. Ia tetap datang dengan cara yang sama, berpakaian sederhana, berbicara dengan rendah hati, dan pulang tanpa menuntut apapun. Perlahan, orang-orang mulai mengenalnya, bukan sebagai santri miskin, melainkan sebagai sosok yang menenangkan. Bidan itu menyaksikan semua itu dari dekat. Ia melihat bagaimana suaminya tetap menunduk saat dipuji, tetap tersenyum saat dihormati. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada rasa lebih tinggi. Di sisi lain, keluarga besar mulai berubah. Orang-orang yang dulu jarang menyapa, kini mulai bertanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana pekerjaannya? Awalnya canggung, tapi nyata. Bahkan ibunya, yang dulu paling khawatir, kini mulai sering datang, membawa makanan, dan duduk lebih lama. Bidan itu melihat, ada rasa bersalah yang tak terucap.
Namun ia memilih tidak menyinggung. Ia tahu perubahan sikap itu sudah cukup. Lingkungan sekitar pun mulai bergeser. Orang-orang yang dulu berbisik, kini berbicara lebih pelan dan lebih hati-hati. Mereka mulai menyadari bahwa hidup pasangan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak penuh pertengkaran, tidak penuh penyesalan. Bahkan terlihat damai. Suatu sore, seorang tetangga yang dulu paling vokal, menghina, datang bertamu. Dengan wajah berbeda. Ia bertanya tentang suami bidan itu, tentang kegiatannya, tentang caranya mendidik diri. Bidan itu menjawab singkat, tanpa menyimpan dendam. Ia sadar bahwa waktu telah berbicara. Sementara itu, kabar tentang polisi yang dulu melamarnya mulai terdengar lagi. Bukan kabar bahagia, melainkan kabar masalah. Rumah tangganya tidak seindah foto. Kariernya terhambat, dan hidupnya penuh tekanan. Bukan untuk dibandingkan, bukan pula untuk disyukuri secara berlebihan, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup tidak bisa dinilai dari tampilan awal. Malam itu, bidan itu duduk bersama suaminya. Ia berkata bahwa dulu ia takut salah memilih, takut menyesal. Santri itu mendengarkan, lalu menjawab bahwa memilih dengan iman selalu disertai ujian. Namun ujian itu adalah tanda bahwa pilihan itu berarti. Hari-hari berlalu, dan perubahan semakin nyata. Santri itu kini dipercaya menjadi pembimbing bagi beberapa anak muda. Ia tidak kaya, namun cukup. Tidak terkenal, namun dihormati. Dan di titik itulah, orang-orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang dipilih, melainkan bagaimana menjalaninya. Perubahan sikap orang-orang kini tidak lagi samar, tidak lagi setengah-setengah. Ia datang nyata dan terasa. Bidan itu mulai menyadari bahwa dunia di sekelilingnya tidak lagi memandangnya dengan mata yang sama. Orang-orang yang dulu berani bicara lantang, kini lebih sering diam. Dan mereka yang dulu meremehkan, kini datang dengan wajah yang berbeda. Suatu hari, di tempat ia bekerja, seorang rekan lama yang dulu paling sering menyindir menghampirinya. Tidak dengan senyum lebar, tidak pula dengan kata-kata panjang. Hanya satu kalimat yang diucapkan pelan. Ternyata kamu kuat ya. Kalimat sederhana namun berat. Bidan itu hanya tersenyum tanpa menjawab panjang. Ia tidak ingin mengungkit, ia tidak ingin membalas. Ia tahu pengakuan itu tidak perlu dijelaskan. Beberapa hari kemudian, datanglah tamu ke rumah kecil mereka, seorang kerabat yang dulu paling keras menentang pernikahan itu. Ia duduk lama, menunduk, dan akhirnya berkata, "Kami salah menilai." Kata-kata itu tidak disertai alasan, tidak disertai pembelaan, hanya pengakuan. Bidan itu merasakan dadanya sesak, bukan karena marah, melainkan karena lega. Ia tak pernah menunggu permintaan maaf itu, namun saat ia datang, hatinya terasa lapang. Di sisi lain, sang santri tetap sama. Ia tidak berubah sikap, meski kini dihormati. Ia tetap menyapa lebih dulu, tetap membantu tanpa pamrih, dan tetap merendah. Orang-orang mulai sadar bahwa yang mereka lihat bukan keberhasilan instan, melainkan hasil dari kesabaran panjang. Bahkan keluarganya sendiri yang dulu paling kecewa, kini mulai bercerita tentang betapa mereka dulu takut dan salah paham. Ibunya datang suatu sore, duduk di dapur, membantu memasak. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak nasihat, hanya kehadiran. Bidan itu paham bahwa kadang penyesalan tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dengan sikap. Sementara itu, kabar tentang polisi yang dulu dianggap pilihan sempurna semakin jelas terdengar. Bukan untuk dibicarakan, melainkan untuk direnungkan.
Hidupnya penuh tekanan, rumah tangganya rapuh, dan beban pekerjaannya berat. Bukan berarti bidan itu senang mendengar kabar itu. Ia justru bersyukur karena tidak jadi membandingkan hidup. Malam itu, ia duduk sendiri, merenung. Ia teringat semua hinaan, semua air mata, dan semua doa. Dan ia menyadari satu hal. Jika dulu ia menyerah, jika dulu ia memilih jalan aman, mungkin hidupnya terlihat baik, tapi hatinya belum tentu tenang. Kini, ia tidak punya segalanya, namun ia punya cukup. Cukup untuk bersyukur, cukup untuk tersenyum, dan cukup untuk merasa bahwa pilihannya tidak sia-sia. Orang-orang kini tidak lagi bertanya, kenapa memilih santri? Mereka justru bertanya, bagaimana caranya bertahan? Dan di titik itulah, bidan itu benar-benar mengerti bahwa waktu adalah pembela terbaik bagi mereka yang memilih dengan iman. Setelah semua perubahan itu terjadi, bidan itu sempat berpikir bahwa ujian telah usai, bahwa hinaan sudah berganti pujian, dan kesulitan sudah berubah menjadi cukup. Namun, hidup tidak pernah berhenti menguji. Justru ketika hati mulai tenang, ujian datang dengan bentuk yang berbeda. Bukan lagi soal ekonomi, bukan pula soal pandangan orang, melainkan soal kehilangan dan keikhlasan. Suatu malam, sang santri pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya tampak letih, bukan karena pekerjaan, melainkan karena kabar. Seorang tokoh yang selama ini memberinya kepercayaan jatuh sakit. Kegiatan yang selama ini menjadi penopang hidup mereka harus dihentikan sementara. Penghasilan kembali berkurang, bahkan hampir tidak ada. Bidan itu terdiam, bukan karena panik, melainkan karena teringat hari-hari sulit di awal pernikahan. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia justru menyiapkan teh hangat dan duduk mendengarkan. Ia sadar bahwa kekuatan terbesar bukan pada jumlah rezeki, melainkan pada cara menyikapi. Hari-hari berikutnya kembali terasa sempit. Beberapa rencana harus ditunda, beberapa keinginan kembali disimpan. Namun tidak ada keluhan. Santri itu tetap menjalani hari dengan doa dan ikhtiar. Ia kembali mengajar meski tanpa bayaran. Ia kembali membantu meski tanpa pujian. Dan disitulah bidan itu melihat kedewasaan yang sesungguhnya. Ia melihat suaminya tidak lagi diuji untuk naik, melainkan diuji untuk bertahan. Suatu hari, bidan itu jatuh sakit. Bukan sakit berat, namun cukup membuatnya terbaring. Santri itu merawat Dengan penuh perhatian, tanpa mengeluh, tanpa merasa terbebani. Ia menyuapi, menyiapkan obat, dan berdoa di samping tempat tidur. Bidan itu menangis pelan, bukan karena sakit, melainkan karena sadar. Inilah makna pasangan, bukan tentang siapa yang mengangkat derajat, melainkan siapa yang bertahan saat kondisi turun. Ketika ia sembuh, ia berkata bahwa ia bersyukur karena dulu memilih dengan hati. Santri itu tersenyum dan menjawab bahwa pilihan itu tidak akan bermakna tanpa kesabaran bersama. Di sisi lain, keluarga kini sepenuhnya berubah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sindiran. Mereka mulai bercerita bahwa dulu mereka takut karena mencintai, dan bidan itu mengerti tidak semua penolakan lahir dari kebencian, sebagian lahir dari kekhawatiran. Malam itu, bidan itu menulis di buku kecilnya. Ia menulis bahwa hidup bukan soal cepat bahagia, melainkan soal kuat bertahan. Ia menulis bahwa iman bukan sekedar doa, melainkan keputusan yang dijaga. Dan ia menulis bahwa cinta yang diridhoi Allah tidak selalu mulus, tapi selalu menumbuhkan.
Ujian terakhir itu tidak menghancurkan mereka, justru mematangkan, dan di titik itulah mereka benar-benar siap menjalani hidup tanpa perlu pembuktian apapun. Waktu berjalan tanpa perlu diumumkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hidup pasangan itu tidak berubah menjadi sempurna, namun berubah menjadi bermakna. Mereka tidak menjadi kaya raya, tidak pula hidup bergelimang pujian. Namun mereka menjadi orang-orang yang tahu caranya bersyukur. Rumah kecil itu tetap sederhana, namun kini penuh doa, penuh tawa ringan, dan penuh rasa aman. Bidan itu sering duduk di sore hari, menatap langit, mengingat kembali semua yang pernah ia lalui. Lamaran yang dianggap sempurna, penolakan yang menyakitkan, hinaan yang datang bertubi-tubi, dan air mata yang jatuh dalam sujud. Semua terasa jauh, namun bekasnya tetap ada, bukan sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran. Ia sadar, jika dulu ia memilih hanya untuk menyenangkan manusia, mungkin hidupnya terlihat lebih mudah, namun hatinya belum tentu setenang sekarang. Ia juga sadar bahwa tidak semua orang yang menentang berniat jahat. Sebagian hanya takut melihat orang yang mereka sayangi mengambil jalan yang tak mereka pahami. Santri itu pun tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama. Ia tidak berubah meski kini dikenal. Ia tidak meninggi meski kini dihormati. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap menjaga sholat, dan tetap merendah ketika ada yang memujinya. Ia hanya berkata bahwa semua ini bukan karena dirinya, melainkan karena doa. Orang-orang kini datang bukan untuk menghina, melainkan untuk bertanya, bagaimana caranya bertahan? Bagaimana caranya tenang? Bagaimana caranya memilih dengan yakin? Bidan itu sering tersenyum, karena ia tahu tidak ada jawaban instan. Yang ada hanya satu, kejujuran pada hati dan kesabaran menjalani pilihan. Suatu hari, ia kembali bertemu polisi yang dulu melamarnya. Pertemuan itu singkat, tanpa canggung, tanpa perasaan tertinggal. Mereka saling mendoakan dan berpisah dengan damai. Bidan itu pulang dengan satu keyakinan penuh bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan tidak ada satupun yang bisa dibandingkan. Malam itu, ia duduk bersama suaminya. Mereka berbincang tentang masa depan, bukan dengan ambisi, melainkan dengan kesiapan. Jika hidup lapang, mereka bersyukur. Jika hidup sempit, mereka bersabar. Karena mereka telah belajar bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir, melainkan cara berjalan. Dan cerita ini bukan tentang bidan, bukan pula tentang santri atau polisi. Cerita ini tentang kita, tentang pilihan yang sering dihina, tentang iman yang diuji, dan tentang keberanian untuk berdiri di atas keputusan sendiri. Jika hari ini kamu sedang diragukan, sedang diremehkan, atau sedang diuji karena pilihan baikmu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang memilih dengan niat lurus. Manusia boleh menertawakan, manusia boleh meremehkan, namun waktu dan takdir akan menjelaskan segalanya. Dan di akhir cerita ini, hanya satu yang tersisa, ketenangan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipinjam. Itulah hadiah bagi mereka yang memilih dengan iman dan bertahan dengan sabar.